Kembali saya menyapa sahabat-sahabat. Dalam topik singkat ini sahabat, saya sebagai pengacara Batak Tebak Langsung mencoba memberikan satu persoalan yang menjadi persoalan hukum yang serius apabila ini dipersoalkan. Di hari Selasa yang lalu sahabat, ketika saya dalam satu ruang sidang menunggu giliran sidang, kemudian ada persidangan permohonan penetapan pengadilan. Dalam permohonan itu sahabat, seorang ibu didampingi oleh seorang kuasa hukumnya. Kemudian dihadirkanlah saksi. Dan sebetulnya sahabat, kami sebagai penonton tidak pernah mencermati apa yang menjadi perkara orang lain. Namun pada saat itu sahabat, saya mendengar kedua orang saksi mengatakan bahwa anak si pemohon yang dua orang ini bermarga Batak Toba dari suami si pemohon yang pertama. Kemudian sahabat, saksi mendengarkan menyampaikan bahwa anak-anak tersebut adalah anak si pemohon yang bermarga Batak Toba tersebut. Kemudian saksi mengatakan dan menjelaskan bahwa kedua orang anak tersebut akan dirubah namanya menjadi marga atau PAM dari suaminya yang kedua, yang bukan Batak Toba sahabat, tetapi dari Minahasa. Mohon maaf sahabat, dari Indonesia Timur, bukan Minahasa. Kemudian sahabat, hakim saya lihat agak tertegun dan memberikan satu pertanyaan yang agak keras. Dia menanyakan kepada si pemohon, apa alasannya untuk menghapus nama akhir atau marga akhir dari bapak kedua anak si pemohon. Si pemohon menyampaikan bahwa kedua anaknya tidak menyukai marga yang selama ini ada bagi anaknya yang bermarga Batak Toba dan berkehendak untuk dirubah menjadi marga dari suaminya yang kedua yang bermarga Indonesia Timur. Kemudian sahabat, karena saya mendengar hal tersebut, saya dengan agak suara di atas berbisik menyampaikan kepada teman-teman, hakim tidak pantas dan tidak bisa menerima dan tidak bisa mengabulkan permohonan dari si pemohon. Kemudian ketika si pemohon dan kuasa hukumnya keluar sahabat, saya juga ingin mencari pengacaranya, apakah pengacaranya itu orang Batak atau bukan, namun saya tidak menemukannya lagi sahabat. Dalam video ini sahabat, mengapa saya angkat sahabat? Karena ini menyangkut dignity dari suku bangsa. Bagi orang Batak sahabat, sebagai ajas patriarkat, demikian pula dari ibu yang memohon agar anaknya diganti menjadi marga atau PAM Indonesia Timur adalah juga menganut ajas patriarkat. Artinya sahabat, bahwa anak yang diperoleh dalam perkawinan yang menganut ajas patriarkat sesuai dengan hukum adat, maka dia secara otomatis akan menggunakan PAM atau marga dari bapaknya. Kemudian sahabat, apabila marga itu sudah dibaptis, karena saya tahu sahabat, karena dia adalah Batak Toba, pasti dia dibaptis. Kemudian telah tercantum di catatan sipil atau akte kelahiran, bahkan mungkin di kakak dari orang tuanya. Maka itulah sebabnya dia mengajukan permohonan penetapan penghapusan PAM Batak Toba tadi menjadi PAM Indonesia Timur. Artinya sahabat, bahwa sekalipun orang tuanya bercerai karena alasan apapun misalnya, apakah alasan karena orang tua yang
atau bapak dari kedua anaknya itu bermarga Batak Toba, sekalipun dia membenci bapak dari kedua anaknya, maka tidak ada alasan pembenar dalam alasan-alasan lain untuk bisa mengabulkan permohonan si pemohon. Itulah pandangan pertama dari pengacara Batak tebak langsung. Kemudian sahabat, alasan yang lain sahabat. Seandainya pun ibu ini membenci bapaknya atau tidak lagi suka melihat orang Batak. Ini tanda kutip sahabat. Maka saya tidak akan tersinggung jika marga Bataknya itu dihilangkan, tetapi tidak digantikan dengan marga bapak sambungnya yang bukan orang Batak. Itulah dua alasan filosofis dan alasan etis moral yang membuat saya pada saat itu sahabat berbisik dan menyatakan tidak pantas hakim untuk mengabulkannya. Alasan lain sahabat, ada alasan lain menurut saya yang bisa mengganggu, yaitu alasan hukum sahabat, bahwa di dalam pasal 277 KUHP ini sahabat, jika ada orang Batak bermarga bapaknya atau saudara-saudara bapaknya yang mendengarkan ini, maka persoalan ini bisa menjadi persoalan yang serius sahabat, yaitu marga dari kedua anaknya itu. Karena orang Batak mempunyai ikatan atau kumpulan marga, misalnya seTangerang Raya, seJabodetabek. Maka jika ini marga Siregar sahabat, maka saya secara pribadi akan melakukan keberatan terhadap hal ini dengan alasan atau dengan persoalan hukum sesuai dengan pasal 277 KUHP. Di sana ada pasal yang menyatakan dalam ayat 1. Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Artinya sahabat, menghilangkan asal-usul anak bisa terpenuhi dengan pasal 277 KUHP ini. Asal-usul anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan marga Batak Toba, kemudian dihilangkan seolah-olah bukan hasil perkawinannya dengan suaminya atau mantan suaminya yang Batak Toba, dihilangkan marganya dan dibuat menjadi asal-usulnya, berubah menjadi asal-usul perkawinan dengan marga orang Indonesia Timur. Maka pasal 277 ini sahabat menjadi soal yang bisa dipersoalkan terhadap si pemohon ataupun yang menjadi kuasanya. Inilah argumen saya yang pertama secara hukum sahabat. Kemudian kita melihat sahabat di dalam pasal 278. Ini juga bisa menjadi soal sahabat. Barang siapa, artinya sahabat, ketika misalnya saya orang tuanya atau bapak sambungnya menyetujui ini diangkat untuk menjadi atas namanya sebagai bapaknya, maka pasal 278 bisa menjadi soal hukum kepada bapak sambung yang setuju anak tersebut dibuat PAM-nya menjadi PAM bapak sambung. Pasal 278 dikatakan, barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan bapak dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Artinya sahabat, jika bapaknya tahu bahwa ibunya mengangkat anak ini menjadi anak bapak sambung, maka bapak sambung bisa menjadi soal atau dipersoalkan dengan pasal tersebut. Atau jika ibu angkatnya saja yang menganggap seolah-olah bapak sambung setuju, maka ibu sambung pun bisa dipersoalkan dengan pasal 277 tadi ataupun dengan memberikan keterangan palsu yang lainnya. Inilah sahabat yang menurut saya sebagai orang Batak dan sebagai pengacara Batak tebak langsung menjadi alasan keberatan saya kenapa saya berbisik pada saat itu bahwa hakim tidak patut untuk mengabulkan permohonan penetapan penghapusan marga Batak Toba menjadi marga bapak sambung dari si anak tersebut. Inilah argumentasi saya sahabat, baik argumentasi secara adat Batak atau
budaya Batak dan moral etis Habatahun bahwa itu tidak diperkenankan. Kemudian alasan dan argumen hukum ada tadi pasal 277 KUHP dan 278 KUHP. Silakan sahabat memberikan tanggapan dan responnya, atau mungkin sahabat bisa berbeda pendapat dengan saya. Namun dalam hal ini sahabat, inilah menjadi fakta. Dan dalam video ini sahabat, saya tidak akan menyebutkan nama dan marganya dan siapa marga yang menjadi Bapak Sambong yang akan dimintakan menjadi marga dari kedua anaknya dengan menghapus marga Batak Tobanya. Kiranya sahabat, video singkat ini ada bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi siapapun warga negara yang ingin mencoba menghilangkan identitas suku bangsa, identitas seorang anak yang tidak etis dan tidak patut. Maka ini menjadi pelajaran dan menjadi contoh yang bisa menjadi soal hukum apabila ada persoalan dari PAM, dari keluarga besar, atau dari ikatan keluarga besar dari anak yang marganya dihapus tersebut, digantikan dengan marga yang tidak sesungguhnya dari anak tersebut. Semoga sekali lagi video singkat ini bermanfaat. Salam dari pengacara Batak Tebak Langsung.